Minasang konnichiwa. Konnichiwa. Balik lagi bersama saya Tito Herdianto di acara ngospek, ngobrol seputar pengalaman dan kehidupan. Acara baru. Geus aya sabaraha episode geus 5. Baru denger. Soalnya kan kita nggak bisa main-main jauh ke Tokyo kemana karena mengikuti saran dari perusahaan jangan dulu ke Tokyo. Jadi kita sekarang ngobrol-ngobrol aja gini dulu. Nah sekarang saya sama seperti video-video sebelumnya, saya di sini bersama teman saya. Perkenalkan dulu, udah biasa sih nongol di vlog saya, Pasti ada. tapi kalian kan belum belum mengenal lebih jauh lah tentang namanya. Langsung saja, Saya Rifki Ardiansyah dari Karawang. Rifki Ardiansyah dari Karawang. Instagramnya Rifki Ardiansyah 11. Rifki Ardiansyah 11 tuh, follow IG-nya ya sekarang. Nih sini nih. Sebenarnya udah dari macem-macem. Kemarin itu ada orang Cilacap, ada dari Siantar, Medan. terus pas orang jeung itu saya Andri Cilacap. oh Cilacap ada 2. Nah sekarang ini dari Karawang. Di sini kita mau ngobrol-ngobrol juga sama menjelaskan pengalaman prosesnya bisa sampai ke Jepang. Sebenarnya kita ini orang Sunda, udah enakan yang ngomong Sunda semua, tapi kan saya ini malas subtitlenya, Bray. Jadi kita kalau Pakai bahasa Indonesia. kalau orang Sunda sama orang Jawa itu ngomong Indonesia tuh enak, tapi kalau orang Sunda sama Sunda itu asa rada kumahanya mun ngomong Indonesia tuh canggung. Tapi demi subscriber semua, kita sekarang harus ngomong bahasa Indonesia. Jadi sekarang gini, Mang Rifki, tolong ceritakan pertama sekolah lah. Asal sekolah dari mana? Saya asal sekolahnya dari SMKN 1 Karawang. SMKN terfavorit di Karawang. SMKN 1 Karawang. Emang favorit? Pastilah. Nah, Nomor 1. Merina loba teu? Seangkatan sekarang, pas angkatan saya itu 900 berapa gitu. Seangkatan saya. Pokoknya buat anak-anak dari SMKN 1 Karawang yang nonton video ini, salam-salam ya. Say hello. Alumni Neskar. Neskar, naon Neskar teh? Negeri 1 Karawang. Di DG banyaknya, iya nya. Perkumpulan non teh. Oh, Neskar Banyak. banyak. Jadi anak-anak negeri 1 Dulu Karawang mah setahun sekali ada pertemuan, Nggak. ketemu perkumpulan. itu ngomong-ngomong kita di Gulung Rengit Asli, tempat 2 tuh. Jadi anak-anak Neskar kalau kalian ke Jepang nih, ini hubungi aja nih senpai nih. Bukan pihak LPK. Ya maksudnya kalau yang udah sampai Jepang bisa ngobrol-ngobrol gitu kan. Sebenarnya dulu gini, di Instagram saya ini banyak sekali yang nanya. Kadang-kadang kan ada yang baru lulus SMP tuh. Nah, banyak yang nanya, "Bang, saya ini mau ke Jepang. Enaknya ini kebanyakan untuk ke Jepang ini jurusannya ngambil apa nih kalau SMK?" Nah, sebenarnya jelasin dulu pas masuk SMK itu emang udah ada tujuan masuk Neskar nih. Emang mau ke Jepang. Udah ada tujuan itu. Dari SMP emang udah ada tujuan pengen ke Jepang, tapi belum tahu nih mau kemana dulu sekolahnya. Nah kebetulan tetangga ada yang nyaranin masuk ke SMK 1 aja katanya. SMK 1 soalnya teman saya juga ada yang udah berangkat ke Jepang katanya gitu. Berarti sebelum masuk ke SMK itu udah dapat informasi dari teman, dari tetangga ya, bahwa kalau SMK itu kerjasama sama pihak LPK. Banyak yang udah berangkat juga. Nah itu berarti jurusannya Saya jurusan pengelasan. Jurusan pengelasan, di sini juga kerja pengelasan juga. Ngelas pasti. Nah pas di sekolahan ini itu dari awal emang udah pengen ngambil pengelasan. Apa karena emang dia dapatnya pengelasan gimana tuh? Pertamanya sih sebelum masuk pengelasan, pas daftar tuh pengen ke jurusan mesin, teknik mesin. Cuma banyak teman yang bilang, teknik mesin nilainya UN-nya segini.
Nah, pas teman masuk pengelasan juga sebenarnya terjerumus teman. Soalnya kan nggak tahu permesinan itu singkatannya apa, kan disingkat-singkat. Jadi saya ngikutin temen aja. Jadi pas dilihat ini TPL apa, ya udah tulis aja TPL kan tulisnya. Ya udah saya tulis aja TPL. Pas tuh daftar, pas nungguin hasil, kamu jurusan apa? TPL. Emang TPL apa? Nggak tahu. Coba tanyain TPL apa? TPL apa? Teknik pengelasan. Teknik pengelasan. Jadi terjerumus. Teknik pengelasan. Saya kira mesin, Pak. Mesinnya TP doang katanya. Lah ya udah terlanjur. Jadi teman-teman kalau yang mau masuk SMK, yang mau ke Jepang ini, sekalian menjawab pertanyaan di Instagram saya ya. Jadi yang nanya kemarin mau ngambil jurusan apa ya, sebenarnya yang rata-rata di Jepang itu Ya mesin, otomotif, mesin, pengelasan. Pengelasan juga sebenarnya masuk mesin sih. Masuk mesin juga. Tapi kalau di SMK saya kan jadi pisah. Jadi pengelasan, khusus pengelasan. Kalau elektro juga ada sih. Ada. Sebenarnya sih kalau saya elektron, si Witri, si Piki. Sebenarnya kalau ke Jepang ini kan kalau dari SMA juga bisa sebenarnya. Bisa. Cuma mungkin nanti kalau yang bukan kejuruan harus ikut ya minimal kerja dulu lah 6 bulan. Kerja dulu, pengalaman. Kalau enggak mungkin ikut BLK. Training. Kayak saya kan jurusan TKJ, tapi dulu pas mau kerja di Indonesia itu, pas sebelum jauh-jauh mau ke Jepang, ikut pelatihan dulu di BBPL KDN Bandung. Saya dulu ngambil teknologi mekanik, ngambilnya mesin bubut. Mesin bubut itu baca ke mesin, ke kelas. Bubut manual tapi dulu itu bikinin palu di situ. Tapi sebenarnya kalau pengen ke Jepang mah semua jurusan di SMK pasti masuk sih ke Jepang. Pasti masuk. Soalnya teman saya yang jurusan listrik pas ke Jepang jadi tobi, bagian tobi kayak bangunan gitu. Jadi emang yang di perikanan jadi pertanian masuknya. Jadi emang gimana kebutuhan jurusan sekolah ini sebenarnya gak ngejamin jurusan kerjaan di Jepang juga sebenarnya. Kadang-kadang ada yang nyambung, ada yang enggak, ada yang enggak juga. Ya gimana di Jepangnya? Gimana di Jepangnya, gimana kamu dapat perusahaannya. Jadi jangan, saya nanti pengen kerja di pabrik harus ngambil ini. Sebenarnya ya mungkin itu salah satunya mendukung juga, tapi nggak terfokus harus itu, gitu kan. Bahkan yang bukan kejuruan juga bisa sebenarnya. Nah itu kan berarti udah emang masuk sekolah itu kan udah ada niat mau ke Jepang. Nah awal lulus sekolah itu sekolah SMP. Enggak, SMK. Nah itu tuh udah langsung daftar ke Jepang apa sempat kerja dulu di Indonesia? Nah saya daftar ke Jepang pun terjerumus juga. Ikut teman juga. Soalnya kan sebelum ada pendaftaran lah. Sebelum ada sebelum ada pendaftaran tuh ada kayak seminar dulu. Ada seminar dulu seminggu sebelum pendaftaran tuh. Nah pas seminar tuh saya nggak masuk, kebetulan nggak masuk sekolah. Pas seminggu kemudian ada pendaftaran, kebetulan saya masuk sekolah. Dan saya masuk sekolah tuh ada pengumuman dari OSIS sekolah kelas 12 yang nggak ada kerjaan, yang nggak belajar gitu. Suruh ke aula katanya. Mau ngapain? Ya ada seminar lagi katanya. Ya udah saya ikut. Dan kebetulan sekelas yang ikut seminar tuh cuma ada 8 orang kalau nggak salah. 8 orang. Jadi seminarnya 8 orang doang? Yang sekelas saya doang. Tapi satu angkatan. Saya ikut. Ini ada apa? Ya. Seminar buat ke Jepang berarti. Buat pendaftaran itu. Buat penjelasannya dibawa masuk ke LPK saya ada cara daftarnya gini. Saya ikut dan saya tanya tuh ini seminar apa? Seminar Jepang. Buat ya ikut aja dulu katanya. Udah ikut lah. Ngejelasin tuh patenten lah sensei. Patenten ngejelasin gini. Nah setelah seminarnya selesai, terus ada perekrutan yang mau ikut daftar magang ke Jepang, tunggu di sini katanya. Kalau yang nggak mau ya udah keluar aja nggak apa-apa. Saya ikut lagi teman, keluar nggak? Enggak lah, di sini aja. Si Indra, enggak di sini aja.
Ya udah diem, nulis nama, ngisi formulir biasa. Terus yang ya gitu seleksi gitu lah. Berarti sebenarnya pas udah lulus sekolah itu sebenarnya nggak terlalu terfokus tujuannya ke Jepang berarti ya? Sebelum lulus sekolah pendaftaran tuh. 5 bulan sebelum UN kalau nggak salah, bulan November atau Desember gitu. 5 bulan sebelum UN ada pendaftaran. Ada seleksi lah. Udah ngisi formulir semenjak saat itu. Langsung pas seminar itu langsung ada tes. Langsung tes tertulis, langsung tes ini sampai sore. Dari lulus sekolah, berarti kan itu lulus sekolah posisinya udah diterima belum? Udah 2 bulan setelah seleksi itu baru ada pengumuman. Bulan berarti kan belum lulus April, kan? Belum. Tapi pengumumannya lulus. Pengumuman lulus atau enggaknya diumumin bulan April. Dan kebetulan juga alhamdulillah saya lulus. Berarti enak banget bro. Berarti sebelum lulus sekolah udah lulus untuk pelatihan Bank Jepang. Udah ada jadwal lah bahwa kamu lulus nanti MCU tanggal sekian-sekian. Terus kan berarti kan singkat cerita lulus tuh. Udah keluar sekolah. Itu langsung ikut pelatihan? Enggak. Dijadwal lagi. Jadi di sekolah saya tuh 2 bulan sekali apa ya? Per 2 bulan sekali itu cuma 5 orang yang langsung medikal. Terus hasil medikal keluar baru pelatihan. Sebelum ke Jepang tuh saya nganggur setahun kurang lah. Setahun. Berarti enggak kerja, langsung. Enggak, diem aja di rumah. Padahal itu sebelum lulus sekolah udah diterima udah. Tapi belum dapat panggilan buat pelatihan. Belum. Setahun kurang. Jadi nggak semua orang ini prosesnya tuh enak sebenarnya. Ya kamu juga kan berarti kan nunggu setahun tuh lumayan ya. Lumayan. Selama setahun itu tuh ngapain aja tuh? Lah ya makan tidur. Jualan lah gitu gimana kayak supaya dapat uang jajan lah. Tapi nggak kerja ke pabrik. Sempat sih ngelamar, ngirim ke pos. 2 bulan nggak ada panggilan terus aja ngirim. Sampai akhirnya kepanggil untuk pelatihan. Medical check up dulu bulan 12 tanggal 5 kalau nggak salah. Seingat saya tuh. Jadi sebenarnya sih semua orang ini nggak ada yang mudah ya bro ya untuk ke Jepang ini. Ya, pasti sih. Yang pastinya kita ini terus berusaha aja gitu kan. Nah sebelum berarti kan udah sebelum masuk pelatihan tuh itu udah belajar bahasa Jepang nggak mandiri gitu? Udah mulai. Pas ada pengumuman kelulusan tuh langsung dikasih buku buat nulis katakana hiragana. Selama di rumah. Oh, berarti masuk pelatihan tuh lumayan lah ya? Lumayan. Udah agak bisa berarti. Buat nginget-nginget, buat nulis-nulis. Kalau saya kan dulu masih zong, Bray. Belum bisa apa-apa kalau saya dulu itu. Jadi gitu, Bray. Singkat cerita dari teman kita satu ini, dulu sebelum lulus sekolah ternyata udah dapat kelulusan ya, udah lulus ke Jepang, tapi ya itu mungkin rezekinya nggak langsung gitu kan, harus nunggu dulu setahun. Jadi sempat frustasi juga sih. Kalau kerja enggak. Soalnya kan gini ya, kalau itu kan seperti digantung ya. Jadi antara mau kerja takut ada panggilan pelatihan, soalnya kan belum dikasih tahu kan. Kalau misalkan mau gak lama kerja butuh hidup juga kan. Itulah dilemanya kalau misalkan kita mau ke Jepang. Tapi ini kan hanya berbagi cerita saja. Mungkin nanti pengalaman teman-teman semua berbeda ini juga. Ada yang mungkin sama, ada yang juga enggak. Jadi kita ini di sini hanya memotivasi itu kan, biar teman-teman semua ini lebih semangat lagi. Pas kok banyak nanya udah belajar segini kok belum ada keberangkatan. Pagi sekarang corona, teman saya aja dari bulan 1 sampai sekarang belum berangkat juga. Sekarang emang corona ini musingkeun. musingkeun cuy.